Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan abang dan kakak tetap semangat ya belajar daringnya. Nah, abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 2 kita. Subtema 2, hari ini kita akan membahas pembelajaran 5. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, kita lanjut ya langsung ke materi kita. Di sini ya abang dan kakak, ada sebuah percakapan antara Beni dan ibunya Udin. Nah, Beni ini datang ke rumah Udin mau bermain. Nah, abang dan kakak, kita baca ya bersama. Si Beni sedang mengetuk pintu rumah Udin. "Selamat sore Bu," kata si Beni. Lalu ibu si Udin membukakan pintu dan menjawab, "Selamat sore juga Beni, silakan masuk." "Terima kasih Bu, Udinnya ada Bu?" Itu tanya si Beni. "Ada Beni, sebentar ya ibu panggilkan," jawab ibunya si Udin. "Udin, ini Beni sudah datang." Nah, lalu Beni datang. "Iya Bu, saya sudah siap. Bagaimana Beni, kita berangkat sekarang?" Nah, ini ya abang dan kakak percakapan antara Beni dengan ibunya Udin ya, karena si Beni datang ke rumahnya si Udin. Nah, abang dan kakak ya, penutup dari percakapan ini si Beni mengatakan, "Baiklah, ayo." Nah, dia mengajak untuk pergi ya. "Ibu, kami berangkat dulu ya," kata si Udin kepada ibunya. Nah, lalu ibunya menjawab, "Beni tidak minum dulu nak," gitu ya. Nah, "Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami berangkat ya Bu." Nah, ternyata si Edo juga berencana ya menunggu mereka membuat janji bersama. "Iya nak, hati-hati di perjalanan ya," kata ibunya. "Iya Bu." Lalu si Beni menyalami mamanya si Udin ya. Lalu si Udin juga mengatakan iya Bu, dan mereka juga berdua bersamaan ya bergantian menyalami ibunya si Udin. Nah, abang dan kakak, dari teks percakapan tersebut ya menunjukkan bahwasanya itu adalah bertamu dan berbicara yang baik ketika kita datang ke rumah orang. Jangan lupa ucapkan salam, jangan lupa pakai bahasa yang baik, yang bagus, yang sopan ya, karena yang kita ajak berbicara itu adalah orang yang lebih tua daripada kita. Nah, dari teks tersebut ya, ada pertanyaan. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kita bacakan? Nah, adalah Beni dan Udin berpamitan kepada ibunya untuk bermain ke rumah Edo. Mereka ya si Beni tadi jemput Udin, lalu mereka bersama-sama pergi ke rumah Edo. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara Beni bertamu? Nah, Beni bertamu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang dilakukan Beni itu sudah benar ya abang dan kakak, dan harus kita contoh. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Beni menurutmu? Nah, sikapnya baik dan juga sopan. Oke, kita lanjut. Apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ayo abang dan kakak, masih ingat gak? Nah, yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo adalah Beni dan Udin berpamitan dan menyalami ibu ya. Mereka tidak lupa dengan tata krama dan sopan santun, harus berpamitan dan juga bersalaman ya abang dan kakak. Nah, itu tadi adalah
adab atau bagaimana kita harus melakukan aturan ketika kita berkunjung ke rumah orang lain. Nah, abang dan kakak, apa manfaat dari aturan? Nah, abang dan kakak bisa perhatikan ya dari percakapan tersebut. Nanti dari percakapan ini kita akan menyimpulkan apa sebenarnya manfaat dari peraturan. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang akan terjadi? Pasti kita berbuat semau kita, Bu, tuh kata si Beni. Nah, nanti apa akibatnya kalau kita melakukan sesuka kita atau semau kita? Ya, apa yang terjadi? Bisa bertengkar, Bu. Iya benar ya, kalau kita melakukan sesuatu semau kita tanpa aturan ya kan, dalam bermain bisa terjadi pertengkaran. Nah, iya benar. Jadi menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Nah, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Itu manfaat pertamanya. Hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali, Beni, kata ibunya. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, sudah dua nih abang dan kakak manfaat dari mentaati aturan. Yang pertama, hidup kita akan teratur dan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, itu ya abang dan kakak, kedua hal ya yang menjadi poin untuk kita mengetahui manfaat dari aturan tersebut. Nah, di sini juga ada teks yang mana teksnya berjudul kegunaan benda. Miss Aziza akan membacakan teks berikut ini. Abang dan kakak diharapkan menyimak ya dan memperhatikan, atau sama-sama kita baca teksnya. Miss Aziza mulai ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, shampoo, gayung, dan lain sebagainya. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, abang dan kakak ya, berarti benda-benda yang ada di sekitar kita ini sangat kita butuhkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudah Miss jelaskan di teks tadi ya, melalui Miss bacakan bahwasanya dalam kita bangun tidur saja ya abang dan kakak, kita banyak membutuhkan benda. Contohnya kita mau mandi, kita yang pertama kali kita ambil ketika kita mau mandi apa? Handuk ya kan. Lalu kita mandi pakai sabun, sampo, air, gayung ya kan abang dan kakak. Begitu juga kalau kita mau ke sekolah, ada benda-benda yang harus kita gunakan ya untuk menunjang sekolah kita berjalan dengan baik dan benar. Nah, begitu juga ketika memasak ya. Ibu di rumah sangat perlu yang namanya kompor, gas, dan alat-alat masak lainnya agar bisa memasak dengan baik. Nah, abang dan kakak, setiap benda itu punya kegunaannya masing-masing. Contohnya saja ya, misalnya benda pisau. Nah, kegunaan pisau apa ya, Miss? Untuk
memotong-motong ya kan. Lalu misalnya benda yang ada di rumah kita, misalnya piring. Kegunaan piring itu kan benda padat ya Abang dan Kakak. Jadi kegunaannya apa ya Miss? Untuk kita meletakkan makanan ya kan. Lalu gelas kegunaannya apa? Untuk kita minum ya. Kita meletakkan air ke dalam gelas agar kita mudah untuk meminumnya. Nah, itu tadi adalah contoh dari kegunaan benda ya Bang dan Kakak. Oke, Bang dan Kakak, untuk menutup pertemuan kita ini ya, ini adalah slide terakhir ya. Kita akan mencentang ya pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Di sini ya ada sikapnya. Ada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang pertama, menyapa dengan senyum. Menyapa dengan senyum termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, kalau menyapa pakai senyum ya Abang dan Kakak, berarti kita centang di kolom sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Nah, ini juga di kolom yang sikap menunjukkan aturan ya. Sebelum pergi jangan lupa berpamitan. Nah, yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Tidak baik ini ya Abang dan Kakak. Setelah bermain kita harus merapikan. Itu adalah tata tertibnya. Berarti itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan ya, yang nomor 3 ini. Oke, berarti kita silang. Yang keempat, bermain sampai larut malam. Wah, ini juga sikapnya tidak menunjukkan mematuhi aturan. Bermain juga ada aturannya ya Abang dan Kakak. Jangan lupa kita bermain sampai tidak tahu waktu ya. Berarti ini juga kita silang. Dan yang terakhir adalah duduk dengan sopan. Maka sikap ini adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Duduk harus sopan ya Abang dan Kakak. Nah, ini dia ya Abang dan Kakak hasil dari sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Dan Abang dan Kakak semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan, dan Abang dan Kakak bisa memahaminya. Oke Abang dan Kakak, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk Abang dan Kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.